Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 11 Desember 2025, Pekan Advent yang kedua. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 11, ayat 11 sampai 15. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yesus berkata di akhir dari perikop Injil hari ini, "Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Mengapa Yesus perlu menegaskan hal ini? Bukankah telinga memang dipakai untuk mendengar? Rupa-rupanya saudari-saudara dalam kenyataan, ada orang yang sebetulnya memiliki telinga yang sehat dan bagus, tapi tidak pernah dipergunakan untuk mendengarkan karena kedegilan hati. Ada yang memiliki potensi-potensi yang bagus, bakat-bakat yang luar biasa, namun tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, sehingga menjadi sia-sia, tidak memberi manfaat, tidak mendatangkan berkat. Dengan kata lain, saudari-saudara, orang menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma dan dalam jumlah yang banyak. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak nasihat, ada banyak pengetahuan, ada banyak sharing pengalaman, ada banyak inspirasi, motivasi dari saudara-saudari yang berbagi dengan kita, entah dalam sebuah komunitas, entah di jejaring media sosial, entah di gereja atau di mana saja kita berjumpa. Namun, tidak didengarkan dengan baik, sehingga berlalu begitu saja. Kadang-kadang kita juga mengupload status-status yang sangat bagus, namun tidak selalu kita sendiri mampu lakukan. Demikianlah saudari-saudara, ada begitu banyak sabda Tuhan yang telah kita dengarkan. Lewat pewartaan para pewarta, para pelayan sabda, para imam, frater, diakon, biarawati, para katekis, guru-guru agama. Bahkan dapat kita baca sendiri bila ada kemauan. Bahkan kita bisa temukan di banyak jejaring media sosial. Namun semuanya berlalu tanpa memberikan efek pada pertumbuhan iman, pada pertumbuhan rohani kita. Karena tidak sungguh mendengarkan, apalagi menghayati dan menghidupinya. Oleh sebab itu, saudari-saudara, sangatlah beralasan jika Yesus mengingatkan orang-orang di sekitarnya supaya memanfaatkan indera yang diberikan oleh Tuhan sesuai dengan fungsinya.
supaya membawa kebaikan, membawa semakin banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pesan Advent itu adalah pesan pertobatan. Sebagaimana diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, diwartakan oleh Yesus, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sudahkah firman yang selalu kita dengarkan setiap masa Advent ini, saudari-saudara, mampu menyentuh hati kita, mampu membuat kita kemudian berbenah diri, mampu masuk ke telinga kita dan turun ke hati, lalu kemudian mempengaruhi hidup kita menjadi lebih sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini sebuah pertanyaan refleksi untuk kita. Maka sekali lagi, apa yang Yesus tegaskan ketika berbicara tentang Yohanes Pembaptis sebagai Elia baru yang datang dengan warta pertobatan, tapi tidak didengarkan. Demikianlah saudara-saudari, hari ini kepada kita juga disampaikan firman ini, supaya kita yang mempunyai telinga jangan sampai menjadi tuli. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan. Semoga dengan demikian saudari-saudara, apa yang kita dengarkan dari warta firman Tuhan, dari pesan-pesan kebaikan yang disampaikan kepada kita pada masa Advent, sungguh menyentuh hati kita untuk semakin hidup, semakin siap menyambut Dia yang datang sebagai Sang Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya dengan telinga yang telah Engkau anugerahkan dengan baik dan berfungsi dengan baik, mampu mendengarkan firman-Mu, mampu menghayati kehendak-Mu dalam hidup kami. Semoga dengan masa Advent ini kami semakin membuka hati yang diawali dengan membuka telinga untuk mendengarkan sabda-Mu yang pada akhirnya berbuah kepada pertobatan. Semoga kami mampu menggunakan panca indera kami dengan sebaik-baiknya sehingga membawa pertumbuhan yang baik dan menjadi anugerah bagi hidup kami sendiri dan orang-orang yang kami jumpai sehari-hari. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.